Nama saya Arif, orang Sulawesi juga, sekarang di Malaysia. Jadi begini, saya meditasi yang tidak dikawal, cuma kemauan sendiri, hasil belajar dari media. Ada waktu kemarin saya tarik nafas, terus sampai di tenggorokan, saya tidak tahu dia masuk di kepala atau tidak. Habis itu di dada, perasaan ada kayak pindah titik. Dan rasanya kurang mengenakan. Gimana itu Pak Guru? Mantap ya. Jadi kawan-kawan yang melaksanakan praktek meditasi, mengikuti pelajaran-pelajaran atau ajaran yang diajarkan oleh orang-orang terdahulu yang mungkin katakanlah mereka berhasil, lalu kemudian kita ikuti. Jadi kalau kita samakan persepsi dengan saya, bahwa praktik yang kita ikuti itu bukan harus ya, semestinya diikuti dengan pengetahuan dari Al-Quran. Kenapa saya katakan begitu? Karena perjalanan spiritual kerohanian kita itu harus ada cahaya penuntun, pembimbing, supaya kalau terjadi perjalanan tidak terjadi dalam kegelapan. Jadi petunjuknya harus dari Al-Quran sebagai ruh, sebagai cahaya, supaya kalau ada apa-apa terjadi, hasil apapun yang kita rasakan, nanti Al-Quran sendiri yang akan menjelaskannya. Jadi tentang pertanyaan Pak ini meditasi yang Bapak lakukan itu ya dengan didasari oleh petunjuk yang Bapak dapatkan dari media. Nah, itu nanti dirubah, kita ikuti petunjuk dari Al-Quran. Karena kalau kita ikuti dari Al-Quran, itu tidak hanya berjalan satu sisi, kita melakukan teknik atau gerakan spiritual, gerakan kerohanian, teknik-teknik kerohanian, itu harus ada dukungannya dari Al-Quran, supaya kita itu dibimbing ya, dibimbing oleh ruh, dibimbing oleh cahaya. Karena ya seperti yang saya katakan sebelumnya, kita sesama manusia hanya mampunya saling berbagi di wilayah jasad kita. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah kebatinan, kerohanian, nah itu harus Bapak sendiri yang mengukurnya. Tapi kalau tidak punya tolak ukur dari Al-Quran, ya pada akhirnya ya, kita tidak mengerti nanti perjalanan spiritualnya mengarah kemana, karena tidak ada pembimbing, bahasanya begitu. Dan pembimbing itu bukan orang lain dari sisi jasad, bukan, tetapi Rasul yang ada dalam diri kita sendiri. Rasul yang ada dalam diri kita sendiri itu adalah ruh, ya, ruh. Dan ruh itu adalah Al-Quran sendiri, itu. Jadi kalau ikut saran saya, ya sebelum melakukan praktik seperti itu, ya kejar dulu pengetahuannya. Langkah-langkah apa yang dilakukan itu atas bimbingannya ruh, bimbingannya Al-Quran. Oke, jadi banyak memang orang-orang terdahulu yang masuk ke arah-arah spiritual dengan bentuk-bentuk meditasi atau tafakur. Namun kalau tidak ada petunjuknya, ya biasa berhenti pada satu titik, ya, pada satu titik, karena ya, setelah itu tidak dimengerti mau diapa lagi. Ya, mau diapa lagi kalau ada hasil tertentu, ya. Oke. Tentang penjelasan tentang makro dan mikro Minasabaji Bantimurung. Jadi makro dan mikro itu sekedar istilah saja, ya, untuk membahas tentang ayat-ayat perumpamaan dalam Al-Quran, ayat-ayat yang berbicara
menjelaskan secara keseluruhan tentang alam semesta itu disebut dengan makro. Berbicara tentang langit, bumi, gunung-gunung, air, udara, api, apalagi malaikat, jin secara keseluruhan, termasuk surga neraka, itu makronya. Lalu kemudian ya makro, tanda pada alam semesta, pada segenap ufuk seluruh jagat raya, seluruh wilayah ciptaan, rupanya ada juga pada dirimu sendiri. Sehingga ya Allah gambarkan bahwa ya tanda-tanda di alam semesta itu identik dengan tanda yang ada pada diri kita sendiri. Nah, setelah kita berbicara Al-Quran, kita sudah mulai memahami bahwa rupanya yang terpenting yang dijelaskan oleh Al-Quran itu adalah diri kita sendiri. Maka ya, seluruh tanda-tanda yang tadi sifatnya makro itu diarahkan kepada diri kita sendiri. Rupanya dia menjelaskan tentang diri untuk memudahkan memahami penjelasan Al-Quran ya. Itu ya Minasa. Jadi ya, kemarin ada yang sempat berkomentar bahwa praktek yang saya sampaikan, salah satunya misalnya yang kemarin, yang tadi malam kita bahas itu wirid setelah salat 5 waktu, bagaimana prakteknya, itu dianggap sebagai pelajaran yang mahal ya, pelajaran yang mahal. Biasanya para guru-guru itu kalau mengajarkan seperti itu harus diijazahkan. Minta keridhaannya gurunya untuk dipraktekkan. Jadi harus ada ijazah. Ya, itu betul kalau guru kita adalah ya orang itu, tapi di kajian kita ya guru kita adalah di dalam diri kita sendiri. Yang saya sampaikan itu hanya semacam berbagi. Yang menentukan itu apakah praktek kita ini benar apa salah itu dalam diri kita sendiri. Makanya tidak bisa langsung dianggap sebagai kebenaran sampai kita rasakan sendiri, kita lihat sendiri, atau kita dengar sendiri, kita alami sendiri ya. Jadi saya sampaikan seperti itu mengikuti rumusnya Al-Quran ya. Al-Quran diturunkan untuk seluruh manusia untuk dijadikan petunjuk. Tetapi yang bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hanya ya orang-orang yang ingin menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Jadi meskipun telah disampaikan Al-Quran itu secara lengkap 30 juz 114 surah, tapi kalau tidak mau perhatikan ya memang tidak bisa juga diambil ilmunya, padahal dia sudah tersedia. Ya, demikianlah itu praktik kita ya, saya sampaikan saja persoalan tentang nilai dari praktek itu sangat mahal ya, tergantung orang menilainya. Kalau yang menjadikan nilainya mahal, maka ya dia akan menghargai ilmu itu, dia akan mengamalkannya, dia akan mempraktekannya dengan sungguh-sungguh ya. Bagi yang menilainya rendah ya cuek-cuek saja juga. Cuek juga. Oke. Kalau persoalan ijazah, persoalan penghargaan, ya bagaimana saya bisa berikan Anda ijazah sementara ilmu ini adalah ya ilmunya dari Allah. Kalau butuh ijazah ya minta keridhaan Allah. Anda ingin menghargai ilmu ini silakan hargai saja. Karena ini tidak dipaksakan. Bilang Anda harus membayarnya sekian-sekian, tidak perlu ya. Karena itu tergantung Anda seperti apa Anda menghargainya. Memang ada beberapa orang yang menghargai ilmu, alhamdulillah. Ya, kita jadikan itu untuk mempermudah pelaksanaan dakwah ini ya, mempermudah penyampaian ilmu. Ya, itu saya katakan berkali-kali ya, kalau ingin membantu ilmu ini ya bukan Anda menolong saya, membantu saya. Tidak perlu saya dibantu kawan-kawan ya. Insya Allah saya bisalah dengan apa yang Allah berikan itu sudah cukup. Ya, untuk bisa menghabiskan waktu dalam berbagi ilmu ini ya itu
kita lihat dukungan dari kawan-kawan sekalian. Kalau ingin menghargai ilmu ya silakan dihargai. Dan untuk kalau ada acara di Manjaling, titip salam dulu, saya belum bisa naik. Mungkin naik ke Manjaling enggak bisa. Enggak bisa ya. Kalau kita enggak Karena sebentar malam pembahasannya materi kawan-kawan ya. Baik, guru sejati atau ruh bahasanya bisa dipahami melalui intuisi ya Pak. Dipahami melalui intuisi. Ini kalau kita mau cari guru ada tekniknya, ada caranya. Jangan meraba-raba ya. Jangan diraba ya, dijumpai, disaksikan, dirasakan, jangan dikira-kira, ditemukan. Diajarkan tekniknya ya, baca kitabmu, dirikan sholat, tunaikan zakat, itu awalnya kita lakukan dengan bodoh-bodoh saja, ya, selema-lemata, kurang dengan penuh kekurangan, tapi ya Allah itu perhatikan keseriusan, kesungguhan kita ya, kesungguhan kita. Wa wajadaka dhalan fada, kata Allah, aku temukan kamu dalam keadaan sesat, lalu aku beri petunjuk. Ya, kalau Allah ingin memberi petunjuk ya jangan dulu berpikir Allah itu bicara langsung. Kalau langsung kita katakan seperti itu, maka kadang-kadang pikiran kita belum sampai ke sana bahwa Allah itu sudah mengajar kita itu secara langsung tanpa perantara. Tetapi ada mekanisme, ada teknik bahwa kalau saya mau memiliki gelas, mau mengambil gelas misalnya, ya saya harus gunakan tangan saya. Ya, tidak bisa gelas itu terbang langsung ke saya, tidak, saya harus gunakan tangan. Itu mekanisme, teknik. Demikian kalau Allah ingin memberi petunjuk ya melalui rasulnya, lalu kemudian melalui nabi, dalam hal ini adalah jiwa kita, rasul Allah, ruh kita ya. Jadi dari situ kita sedikit demi sedikit diarahkan untuk mengenali guru itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sesungguhnya telah datang rasul dari anfusmu, dari dirimu sendiri. Pandi siapa baca Al-Quran, Pandi? Ayo baca Al-Quran dulu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Belum tersambung. Surat ke-9 ayat 128. Al-Taubah ayat 128. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ya, coba lihat di dalam diri kita ada penyantun, ada penyayang kepada orang lain ya. Dia merasa berat pada diri kita kalau kita melakukan keburukan, seakan-akan muncul penyesalan dalam diri kita. Ya, itulah dia. Ya. Dari mana dia? Dari anfus, dari dirimu. Di situ diterjemahkan dari kaummu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari dirimu. Terhadap penderitaan yang kita terima ini karena yang kita alami karena kita menerima amanah, ya dia merasa ya berat rasanya bagi dirinya. Dia menginginkan keselamatan kepada kita. Itulah dia. Coba dekati itu rasul itu ya. Dari mana rasul itu? Dari dirimu sendiri. Tugasnya membacakan kitab, mengajarkan apa yang ada dalam kitab itu, kitab dan hikmah, mengajarkan apa yang kita tidak ketahui ya. Secara batiniah dia mensucikan kamu. Kata mensucikan kamu itu mengajak kamu untuk ya, lepas dari kendali hawa nafsu dan masuk kepada kekuasaan ruh. Itu mensucikan kamu. Jadi kalau masuk kepada kekuasaan ruh, itu artinya kita sudah diajari langsung oleh sang guru itu tadi.
Oke. Al-Quran dari Al-Quran itu wahyu terbesar. Ya, jadi seluruh wahyu Allah, seluruh petunjuknya Allah, baik yang disampaikan kepada Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa, lalu kemudian petunjuk-petunjuk yang berasal dari perkataan para nabi-nabi tersebut, termasuk ini perkataannya Nabi Muhammad, perbuatannya dan persetujuan terhadap suatu perbuatan yang disebut dengan hadis, seluruhnya sudah terhimpun dalam Al-Quran. Ya, jadi bukan wahyu terbesar. Jadi memang dia seluruhnya wahyu petunjuk itu utuh, sempurna, tidak ada kurangnya, ya, tertulis dalam Al-Quran. Tentang kitab Zabur, ya, kitab Zabur yang dipastikan dalam Al-Quran, rupa-rupanya hanya satu huruf saja. Satu huruf dalam Al-Quran itu sudah mengungkap Zabur secara keseluruhan. Huruf apa itu? Huruf Nun. Nun. Nun inilah yang membuat ba. Apa itu Nun? Kesadaran, kecerdasan, pola pikir kita. Kalau sudah memasuki wilayah jasad, nun itu masuki wilayah jasad, itu disebut dengan pola pikir. Apa itu ba? Ba itu ciptaan. Ya. Jadi tugasnya nun mencipta. Nah, itulah tugas kekhalifahan. Ya. Tugas kekhalifahan kita. Dari kemampuan-kemampuan yang kita miliki secara baik secara pengetahuan maupun secara kekuatan fisik, ya, semua dikendalikan oleh kesadaran. Jadi wahyu terbesar. Jadi tidak ada wahyu lain yang besar. Seluruhnya wahyu. Jadi Al-Quran mushafnya, ya, tertulis itu dijaga oleh Allah. Ya. Kalau ada yang berani menyelewengkan bacaannya, ya, itu langsung diketahui oleh para penghafal Quran. Jadi dari sisi tulisan, dari sisi kitab real nyatanya dijaga oleh Allah melalui dimudahkannya untuk dihafal, ya, dimudahkan untuk dihafal. Sedangkan tentang kandungannya, ya, dalam beberapa periode tertentu ketika Al-Quran ini terlalu jauh dimaknai, terlalu menyeleweng, penyimpangannya terlalu jauh, maka ya dengan kehendaknya Allah menjadikan lagi orang yang, ya, diberinya langsung pengetahuan agar manusia kembali kepada Al-Quran dengan makna yang sesungguhnya, kembali lagi kepada makna yang asli. Oke. Ustaz, kemarin saya belum paham karena biasa sholat di masjid ikut sama doa imam. Itu yang membingungkan, ya. Kenapa mesti bingung? Ikuti saja, tidak berpengaruh dengan apa yang kita pahami. Sholat berjamaah di masjid tidak berpengaruh. Imamnya cepat, imamnya lambat, ikuti saja, tidak berpengaruh dengan diri kita. Ya. Lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kalau dalam diri kita mengomel terhadap yang sholat yang kita ikuti di masjid, itu artinya yang bermasalah itu pada diri kita, ya, bukan sholat yang di masjidnya yang bermasalah, diri kita belum mampu, belum siap menerima keadaan seperti itu. Kita belum ridha dengan apa yang Allah perbuat. Ya, intinya bukan kita yang buat, ya. Kalau kita yang buat mungkin kita perbaiki. Pun kalau kita menjadi imam misalnya, kalau kita jadi imam sholat berjamaah di masjid, ya, kalau saya sarankan, ya, jangan dulu pakai itu tarikan-tarikan napas, ya. Nanti makmumnya bingung, kok ini sholatnya selama ini cepat, kok bisa lambat begini. Ya, itu tidak perlu, ya. Lakukanlah pada sholat sunat, ya, atau sholat tahajud, pada sholat hajat. Ya. Intinya itu ketika kita mengolah diri, ya, bukan hanya diolah dari dalam saja, tapi perhatikan juga dampak keluarnya. Setelah keluar kita tidak siap menerima kenyataan yang ada di luar,
alamat pengolahan diri kita masih belum selesai. Jangan ketergantungan dengan yang ada di luar, itu bahasa syariatnya, kata jangan ketergantungan. Maksudnya kalau kita masih ketergantungan dengan apa yang ada di sekeliling kita, ya alamat kita belum menyelesaikan yang ada pada diri kita sendiri. Yang di luar diri kita itu sengaja dibuat oleh Allah itu untuk pemberitahuan bagi kita, untuk alat uji, supaya kita tahu diri ya, bahwa kita belum selesai dengan urusan diri kita. Akhirnya ya bertemu dengan persoalan di luar diri kita, ya kita yang bingung. Selesaikanlah yang ada pada diri kita. Gitu ya Pak Jafas. Tetap olah diri kita, masuk dalam dimanapun keadaannya, masuk ke tempat apapun mereka sholat, mereka lakukan apa, ini tetap tenang, tetap aman, tetap damai. Ya, kalau terjadi sesuatu hal di luar dari apa yang kita ketahui dan itu menuntut kita untuk menyampaikan, berarti Allah sengaja membuatkan kita lahan untuk bercocok tanam, ya, supaya kita punya manfaat dengan keadaan itu. Tetapi kalau itu seumpamanya tidak sanggup kita merubah keadaan itu, ya berarti yang akan dilihat itu adalah hati kita, ridho tidak dengan keadaan seperti itu. Karena apa? Karena itu terjadi karena Allah yang buat untuk kita. Kalau kita tidak ridho, berarti di dalam ini belum selesai. Kalau kita tidak ridho dengan apa yang terjadi di luar diri kita, berarti sejatinya kita tidak ridho kepada Allah. Bagaimana bisa Allah ridho kepada kita kalau kita sendiri tidak ridho kepadanya? Jadi Pak Jafas latihan untuk selalu menyelesaikan yang ada pada diri. Setelah itu keluar, ya selalu bikin solusi, bikin sesuatu yang memperbaiki, yang selalu positif, ya. Itulah rahmatan lil alamin. Ya. Jangan jangan mengomeli apa yang ada. Pun kalau terjadi kita mengomeli apa yang ada, itu artinya kita belum selesai dengan diri kita. Akhirnya kembali ke masalah kita itu Pak Jafas. Dari Kardimen Novajri, apakah dalam jiwa itu terdapat ruh atau terpisah? Ingat ya, tidak akan tercipta itu jiwa, tidak akan ada itu jiwa kalau sebelumnya tidak ada ruh. Jadi ruh dulu ada, lalu kemudian dibungkus, dihijab. Jadi ruh yang terhijab ini disebut dengan jiwa, ya. Jadi kalau jiwa itu sudah ada, itu tiga tidak terpisah di situ, ya. Jiwa di dalamnya ada ruh, dalamnya ada rahasia. Ini tidak bisa terpisah dia. Berbeda dengan jasad. Ketika ini masuk ke dalam jasad, tiga tadi bisa berlepas dengan jasad, dia bisa lepas, dan itu disebut dengan ilmu lepas diri, ilmu keluar diri. Karena jasad itu jalur perjalanannya dia melewati jalur ciptaan, sedangkan isinya itu melewati jalurnya alif lam lam ha, ya. Jadi tiga tidak terpisah, tri tunggal. Tiga tapi satu, ya cukup disebut dengan jiwa. Maka di dalamnya itu sudah ada ruh, sudah ada rahasia, sudah ada diri kita yang asli. Sedangkan jasad, ya, sekarang orang melihat dirinya sebagai jasad, maka yang tiga ini tadi dianggap sebagai Tuhan, ya. Ada mengatakan Tuhan itu tiga, atau mengatakan Tuhan itu salah satu dari yang tiga ini, ya. Karena tolak ukurnya adalah bahwa aku adalah jasad, gitu ya. Itu babun sama dengan pintu, kita lah yang pegang. Ba huruf kuncinya, ya boleh. Silakan itu. Kalau kita terpancing dengan keadaan, itulah saya katakan tadi, itulah pemberitahuan dari Allah, pemberitahuan dari Tuhan bahwa ya kita ini masih dalam proses digembleng, digembleng oleh Tuhan. Ya, sampai tauhid. Kita berangkat dari tauhid yang benar saja, itu akan menghasilkan keridhaan, ya. Tauhid yang benar itu artinya kita tidak berhadapan dengan siapa-siapa, kita tidak berhadapan dengan yang lain, kita hanya berhadapan dengan dia alif lam lam ha. Maka segala sesuatu diukurnya dari
alif lam lam ha, ya. Alif itu rahasianya, sumber kebaikan, lam itu adalah kebaikannya, ya. Lam berikutnya ya di situ sudah mulai ada pembolokan cahaya, ya. Sedangkan ha itu adalah alam semesta, kezalim dan kebodohan. Jadi pembolokan cahaya biasa menghasilkan kesombongan. Jadi selalu dilihatnya alif lam lam ha. Itulah yang mengatakan bahwa Robnya adalah Allah. Robnya adalah alif lam lam ha. Apapun yang terjadi lari kepada Rob, alif lam lam ha. Ingat alifnya sang pemilik nama yang dihijab oleh lam, dihijab lagi oleh lam, dihijab oleh ha. Maka apa yang terjadi, apa yang kita lihat? Alif lam lam ha. Kita ridho dengan apa yang terjadi, berarti kita ridho kepada alif lam lam ha. Ya. Jadi kalau kita dipanggil oleh Tuhan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Ya. Jadi kalau kita tidak ridho dengan apa yang ada, bagaimana kita diridhoi sama Tuhan? Jadi ukurannya kita ridho kepada yang ada ini apa, ya? Bahasa Allah, ya, ridho Allah fi ridhal walidain. Mana ridhonya walidain? Orang tua kita sudah meninggal, mana ridhal walidain? Jasad kita, kalau di jasad kita itu tenang, ridho tetap menerima apa yang ada, berarti itulah ridhal walidain itu tadi. Ridhonya orang tua, berarti jasad kita ini menerima dengan lapang dada, ya, tidak ada kesempitan. Nah, disitulah ridha Allah. Allah ridha. Seandainya kita berangkat pada kondisi seperti itu, ya dipanggillah kita dengan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, ya maka masuklah kamu ke dalam golongan hambaku. Wah, luar biasa kalau dipanggil dipaksa. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Wah, diperintah lagi untuk masuk surga, luar biasa. Kita setengah mati mencari surga, nah ini Tuhan perintahkan untuk masuk surga. Karena apa? Karena kita ridho, ya, ridho dengan apa yang ada. Jadi ingat ya, jadi salah satunya ini terhadap apa yang Allah perlihatkan di sekeliling kita sebagai alat uji, ya, sebagai alat uji bagi kita. Apakah memberi manfaat dengan itu, ya, atau kita hanya ya melatih diri kita untuk menerima apa yang ada. Salah satunya, ya. Kalau kita tidak mampu memberi manfaat, berarti dia gemblengan jiwa kita. Kita ridho dengan apa yang ada. Tapi kalau seumpamanya terjadi sesuatu pelanggaran misalnya atau kesalahan, dan kita memiliki kesempatan, memiliki kemampuan, memiliki peluang untuk memperbaiki, berarti kita dibukakan lahan, ya. Karena masih ada pada diri kita itu yang harus diperbaiki. Allah munculkan sesuatu yang harus diperbaiki. Misalkan ya tiba-tiba ada orang membuang sampah di jalanan, ini contoh misalnya, ya, tiba-tiba ada orang membuang sampah di jalanan. Ya, tentu kita akan secara manusiawi, ya, tanggapan pertama kita lihat, oh itu ibu kok banyak tempat sampah, kenapa dia buang di jalanan? Nah, itu kan. Ya, tapi kalau langsung ingat kepada alif lam lam ha, itu salah satunya, dua ini, ya. Dua. Terhadap orang ini bagaimana? Ridho tidak? Ya. Begitu ridho, begitu kita perhatikan, ya sebenarnya dia tidak buang sampah, dia membuang pahala untuk kita, ya. Supaya kita membersihkan itu menjadi perbaikan bagi diri kita. Kalau kita mampu pada saat itu, tapi kalau lagi seperti saya lagi bawa mobil, kemudian ada orang buang sampah di jalanan, kan tidak mungkin saya kasih berhenti mobilnya. Kasih berhenti mobilnya baru bersihkan untuk sampah, berarti bukan bidang saya di situ. Hanya saja ketika ada orang buang sampah di situ, ya maka ingat kepada Allah bahwa seandainya Allah memberikan petunjuk kepada dia, memberikan kesadaran, dia tidak akan membuang sampah di tempat itu. Jadi pekerjaannya Tuhan, ridho lagi, gitu ya. Ya, selain dari pengetahuan yang kita sampaikan, praktis spiritual yang kita kerjakan, ya kita juga latih diri, ya. Ada namanya latihan diri, melatih, selalu memperbaiki, selalu melihat diri. Itulah yang selalu memperhatikan sholatnya. Lalai dari diri berarti lalai dari sholat. Kalau ditasdikkan kepada Allah, bagaimana menjelaskan kebatilan apa itu juga dari Allah? Itu tadi saya katakan. Ya, versi kita kelihatannya batil, ya. Versi kita kelihatannya batil, tapi Allah itu membukakan lahan untuk kita.
Kalau kebatilan itu kita mampu selesaikan, berarti untuk kita. Tapi kalau bukan kita yang kita tidak mampu untuk menyelesaikannya, seumpamanya yang datang di hadapan kita ini perampok bersenjata, baru kita tidak mampu untuk melawan, ya jangan bunuh diri di situ dengan coba-coba melawan. Jangan bunuh diri ya. Itu bukan kemampuan kita. Tapi setelah itu ya begitulah Allah sedang menguji kita. Ya. Yang kita lakukan apa kita biarkan, ya tidak, hukum tetap berlaku. Yang bisa kita mampu lakukan pada saat itu ya misalnya telepon polisi atau panggil orang yang kuat, ya. Jangan juga dibiarkan kebatilan itu. Karena kalau kita panggil polisi untuk tangkap perampok itu sebetulnya ya kita sayang itu sang perampok supaya dia ditahan sama polisi, supaya dia dipenjarakan dulu katakanlah begitu sampai kesadarannya kembali. Karena kalau begitu lalu kemudian tiba-tiba ada orang juga yang hawa nafsunya tinggi langsung dia bunuh orang itu, maka ya matilah dia dalam keadaan batinnya atau hatinya lagi buruk, lagi berniat merampok, lagi berniat mencuri. Ya, jadi diberlakukanlah itu hukum Allah karena tidak semua manusia itu memiliki kesadaran yang tinggi. Ya, jangan dibiarkan, ya, jangan dibiarkan. Disitulah bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita. Ya, perhatikan reaksi kita. Ya. Apakah orang yang marah itu 100% dilarang? Tidak. Orang yang marah itu dibutuhkan juga. Ya. Orang yang suka marah itu dibutuhkan. Tapi marahnya yang terkendali, jangan marah yang mengeksekusi. Marah yang terkendali itu seperti pimpinan yang melihat anak buahnya malas-malasan dia marah, ya itu harus marah. Karena kalau tidak dilakukan seperti itu maka anak buahnya akan terus ya bermalas-malasan sehingga mencelakai juga sang anak buah tadi. Kalau mereka terus-terus bermalas-malasan, tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, ya dimarahilah karena marah itu adalah didikan. Tapi terkendali, karena marah bagian dari hawa nafsu, tapi kendalikan, ya ada tempatnya. Yang disebutkan Nabi jangan marah itu tadi adalah ya kemarahan yang berdampak pada hal-hal yang merugikan, ya marah sampai membunuh dia. Marah sampai ya. Jadi marah dalam artian didikan anak kita yang kurang ini, yang tidak patuh kepada orang tua misalnya, dimarahi, itu didikan. Oke. Jangan ditenang-tenangkan, dilihat juga diri kalau anak kita ini selalu melanggar, tenang saja, jiwa ini urusan Tuhan. Tidak, itu tanggung jawab kita. Kita akan ditanya itu tentang pembiaran anak itu untuk melanggar, ya kita kena, ya kita dikena. Rasulullah itu katakan seandainya Fatimah itu terbukti mencuri, saya akan potong tangannya, itu ya, bayangkan itu ya. Kalau Fatimah terbukti mencuri, saya yang akan potong tangannya, ya, meskipun ini kata-kata kiasan. Tapi begitulah artinya, jangan dibiarkan anak itu ketika melakukan hal yang batil kita biarkan saja dengan rumus bahwa ya saya tidak boleh marah. Nah begitu ya. Jadi beberapa hal yang sifatnya negatif itu dibutuhkan juga, yang penting kendalikan ya. Jadi tugas kita mengendalikan. Oke. Bahasa-bahasa terdahulu ya. Nafsu makan, nafsu tidur, nafsu ya. Kalau kita nafsu ini kita sebut dengan keinginan, benar. Tapi kalau kita pakai bahasa Arabnya nafsu itu diri, ya. Nafsu itu diri. Setiap diri, kullu nafs za'iqatul maut. Setiap diri akan datang kepadanya kematian. Itu diri. Ya, supaya itu saya katakan coba latihan, sampaikan ke anak-anak itu diperbaiki ya. Bukan kendalikan nafsu, bukan, kendalikan hawa nafsu. Ya. Siapa yang mengendalikan hawa nafsu? Nafsumu, dirimu. Di mana itu nafsu itu, dirimu itu? Kesadaranmu. Ya.
ada nafsu, ada hawa, bahasa Al-Qur'annya ya. Yang kita sebut nafsu sekarang itu sebenarnya hawa, tapi karena penyebutan ini membuat bisa dikatakan blunder nanti bahasanya. Ya, membuat ribet kata-katanya karena kita terbiasa dengan kata-kata itu. Ya, kita caplok dari bahasa Al-Qur'an, tetapi ya sama ini bahasa air, ya. Air itu menurut kita itu minuman, tapi kalau orang Inggris yang baca itu air dihirup melalui hidung. Apa itu air? Udara. Gitu ya. Jadi kawan-kawan latihan untuk merubah kata-kata. Hati coba rubah. Ya, coba rubah itu hati itu apakah? Qalbuka atau nafska atau fuad, karena semua diartikan dengan hati. Ya. Larikan ke situ. Kenapa jiwa yang bertanggung jawab? Karena dia yang menerima amanah. Ya. Dia terima amanah. Ketika jiwa mau disatukan dengan jasad, dia ditanya, kamu siap? Jasad yang ditanya sebetulnya, ya. Jasad ditanya, apakah kamu terima amanah? Ya, jasad menolak. Nah, ini sang jiwa belum ditawari maju sendiri. Maka majulah manusia. Disitulah sebut zalim dan bodoh. Ya. Jadi dalam jiwa itu, ingat, jiwa itu tidak bisa dia menerima amanah kalau di dalamnya tidak ada rahasia yang tadinya melakukan perjanjian dengan Tuhan. Alastu birabbikum, apakah kini Rabbmu? Itulah dirimu, ya. Itulah rahasia dirimu. Lalu dihijab oleh cahaya, namanya ruh. Lalu dihijab lagi oleh cairan, namanya jiwa, ya. Jiwa. Jadi ya, ketika jiwa disatukan dengan amanah, itulah dia ditanya. Dan kenapa dia bisa memilih? Karena ada aku di dalam. Jadi jiwa itu hanya hijabnya ruh. Ruh itu hijabnya aku. Jadi, ya? Nanti dikatakan zalim dan bodoh pada saat sudah masuk sama ya Allah itu maksudnya. Saya dengar sama ya Allah itu maksudnya. Kalau inni wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, itu ucapannya begitu, ya. Tapi pandangan kita, ya kembali kita di tauhid. Kalau ucapannya aku hadapkan wajahku kepada wajahmu, wajah pencipta, wajahnya Rob pencipta alam semesta, dengan lurus sebagai orang yang berserah diri. Aku tidak mempersekutukan dia. Dan demikianlah itu urusan yang saya lakukan. Bizalika umirtu, dan akulah yang wa ana minal muslimin, akulah termasuk orang muslim. Itu ucapan yang dikehendaki, buktikan itu ucapanmu. Buktikan tadi ucapanmu bahwa kamu hadapkan wajahmu itu kepada Rabb, kepada wajah pencipta alam semesta, dengan lurus, tidak bengkok-bengkok. Buktikan, ya. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah itu tidak suka kalau kau mengatakan sesuatu ya menurut pembuktian pekerjaan ternyata jauh. Ucapannya luar biasa. Ya. Latihan untuk berbuat. Mulai dari yang sederhana. Ya. Anak, suami, istri, tetangga itu semua lahan-lahan bagi kita. Itulah dikatakan ya, kita adalah manusia, ya, yang punya tanggung jawab terhadap apa yang ada di sekeliling kita, sekitar kita. Yang lain itu hanya alat uji, ya. Yang diperhatikan oleh Allah itu diri kita. Diri kita menjadi sasaran perhatiannya Allah. Di sekeliling kita, ya, Allah turunkan untuk menguji diri kita, untuk memberitahu kita sejauh mana perjalanan kita ini, kesiapan kita untuk kembali. Apakah sudah ridho kepada Allah? Kita rasa-rasa diri ini sudah ridho ini. Allah datangkan lagi orang-orang yang membuat kita ngambek. Supaya jangan merasa, ya, jangan merasa ridho, ya. Kita olah diri kita untuk mencapai keridhaan itu. Jangan paksakan diri untuk ridho, meskipun sebetulnya diri itu belum siap untuk ridho, ya.
Jadi ada tempatnya keridhaan dalam diri kita, ya. Ada tempatnya pada saat kapan? Pada saat kalbu itu menyatu. Kalbu menyatu. Hasil apa ini menyatunya kalbu? Hasil pergerakannya salat, ya. Selalu terfokus pada titik kalbu. Ya, kalau ini tetap di sini disebut dengan ya kalbun salim. Kalbunnya selamat, sudah menyatu kembali, tidak terpisah-pisah. Ya. Karena dia ditempati oleh jiwa, maka jiwanya akan ya, tenang, nafsul mutmainnah, jiwanya tenang. Kalau jiwanya tenang, maka ya efek keluarnya itu adalah ridho. Jadi bukan kita paksakan untuk meridhoi sesuatu yang kalau kita paksakan ya karena itu tadi masih digembleng, masih ada cambuk di tangannya orang. Ridho, kalau kau tidak ridho saya pukul kau. Kalau kau tidak ridho masuk neraka kau. Terpaksa ridho, terpaksa ikhlas, terpaksa gitu ya. Latih diri kita. Jadi mendirikan sholat, baca kitab, mendirikan sholat, tunaikan zakat, itu dikerja terus ya. Sambil terus perhatikan perkembangan diri kita. Itu yang menjadikan kita lalai dari diri kita, karena masalah orang lain lebih besar kelihatannya daripada masalah kita. Itulah orang-orang tua kita terdahulu, bahasanya bahasa orang tua. Ya, sebetulnya pada orang lain itu hanya sebesar kuman ya. Itu pun di seberang laut jauh sebenarnya, kan orang lain padahal ada saya sama Pandi Arman, tapi saya bahasakan ketika saya urus urusannya Pandi Arman ya, itu sebetulnya ya saya sibuk memperhatikan kuman yang ada di seberang lautan, padahal yang masalah besar itu yang gajah itu ada di diri kita dan sangat dekat ya, di pelupuk mata tempatnya. Tapi mungkin karena terlalu besar itu masalah itu ya, sampai tidak bisa diperhatikan. Karena terlalu besar gajahnya, gajah di pelupuk mata tidak bisa kelihatan. Tapi kalau kuman di seberang lautan ya bisa diteropong. Oh, ada kuman di sana. Ingat ya, masalah pada diri kita adalah yang terbesar. Ya. Sekeliling kita itu adalah ujian. Inung, alhamdulillah terpilih. Kalau kita sendiri yang tidak siap menghadapi kenyataan, tidak akan bahagia biar siapapun presiden ya. Tapi kalau siapapun yang pimpin kita, meskipun Fir'aun yang pimpin, tapi kalau perilaku kita seperti Siti Asia, istri Fir'aun ya, dia tetap dalam keadaan tauhidnya ya. Jadi jangan terpengaruh dengan presiden, itu semua lingkungan gitu. Intinya adalah lahan semua apa yang bisa berikan manfaat. Siapapun presiden berpikirlah untuk memberi manfaat, karena kita tidak berpikir untuk dunia kita sekarang kita mau kejar ya. Kita berpikir untuk kesiapan kita. Tiba-tiba terompet hari kiamat datang, wah, tiba-tiba langsung bunyi, wah, langsung bergetar semua alam semesta. Rupa-rupanya saya meninggal, orang lain tidak. Oke. Jadi olah diri untuk selalu siap dengan segala keadaan.